Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian merefleksikan spiritualitas keluarga. Berdasar bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, atau Anda baca, di mana Yesus dikunjungi oleh keluarganya. Ibunya datang, juga saudari dan saudaranya. Ada orang yang karena mereka tidak suka akan Kristianiti, tidak suka akan ajaran-ajaran Katolik misalnya, mereka akan menuduh, "Oh, lihat loh, Yesus memiliki saudara. Artinya dia bukan anak tunggal. Artinya Maria masih punya anak-anak yang lain." Singkat, ingin saya jawab bahwa pengertian saudara dan saudari itu luas. Kita sebagai orang Indonesia memahami hal itu. Kalau kita di perantauan, kita ketemu orang sedaerah, kita langsung merasa ketemu saudara. Disinilah pokok pentingnya itu. Yesus sebagai manusia, dia anak tunggal, Maria dan Yosef. Dia juga putra tunggal Bapa dalam kealahannya. Namun, Yesus mau mengajak kita semua, mengajak semua orang itu masuk ke dalam satu keluarga yang lebih besar. Yesus mengatakan bahwa siapa saja yang mendengarkan sabda Allah dan dengan rela hati melaksanakannya, mereka itu adalah ibu dan saudari-saudara Yesus. Yesus begitu menikmati keindahan cinta dalam keluarga. Relasi yang begitu mesra. Pertama, dia dengan Bapaknya di surga. Dia selalu menjalin relasi yang baik, menjaga komunikasi. Kemudian juga pengalaman dia di keluarga di Nazaret dengan Maria dan Yosef. Itu juga memberi sesuatu yang luar biasa. Maka dia ingin setiap dari kita itu menjadi bagian dari keluarga itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kita ini ketika dibaptis, kita
menjadi anggota keluarga gereja, keluarga kerajaan Allah. Mungkin kita kurang begitu merasakan apa sensasinya. Tapi kalau Anda memiliki pengalaman merantau seperti yang saya ceritakan tadi, ketika kita berada di tanah asing, di perantauan, lalu kita akan mencari di mana ada gereja. Saya ingin merayakan Ekaristi, saya ingin ikut ambil bagian. Dan ketika kita bisa ada di sana, kita merasa aku ada di rumah bersama anggota keluarga yang lain. Kalau mungkin Anda pernah ikut ziarah atau mungkin acara-acara internasional di mana ada orang-orang dari berbagai kelompok lalu berkumpul menjadi satu, ikut Ekaristi, semua bisa merasakan, semua seirama, semua senada. Kita merasa, ya, kita ini bagian, kita ini satu saudara, kita ini satu keluarga. Luar biasa perasaan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, keindahan menjadi anggota keluarga gereja, anggota keluarga Kristus, itu sungguh luar biasa. Lalu pertanyaan yang muncul untuk kita refleksikan, apakah aku sebagai anggota keluarga sudah berperan sebagaimana mestinya? Santo Paulus mengatakan bahwa kita ini sebagai satu kesatuan anggota keluarga itu seperti badan ini. Ada kepala, ada tangan, ada pundak, ada perut, ada kaki. Masing-masing anggota badan memiliki peran. Kepalanya adalah Kristus, kita semua bagiannya. Kalau kita tangan, kita berperan sebagai tangan. Kita kaki, berperan sebagai kaki, dan seterusnya. Mungkin kita bingung, bagaimana kita harus berperan? Apa yang bisa aku buat? Sebagai perbandingan, baiklah kita tengok sejenak keluarga kecil. Kalau mereka baru punya anak, tetangga-tetangga, saudara-saudara yang lain, sahabat kenalan, memberi selamat. Semoga anak ini tumbuh menjadi anak yang sehat, yang berbakti, yang menggembirakan hati orang tua, membanggakan keluarga, membanggakan masyarakat, dan seterusnya. Lalu kita, sebagai anggota keluarga Allah, apakah kita juga sudah tumbuh dengan gembira? Apakah kita sudah tumbuh sebagai pribadi yang membanggakan gereja, membanggakan Allah? Sehingga kalau kita ditanya, kamu siapa? Aku anak Allah. Aku putra dan putri kerajaan Allah. Apakah ada kebanggaan itu? Karena kita benar mendengarkan kehendak Allah dan berusaha melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Mungkin dalam keluarga kecil Anda, tidak semuanya adalah anggota keluarga kerajaan Allah karena pernikahan campur atau apapun. Lalu bagaimana mesti bersikap? Jawabannya sama. Apakah aku sebagai anggota keluarga kerajaan Allah ini sudah melakukan tugas dan fungsiku sebagaimana mestinya? Loh, apa tugas dan fungsiku? Kita bisa ngecek diri kita sendiri. Apakah aku sebagai pengikut Yesus? Apakah aku sebagai saudara atau saudari Yesus? Apakah aku sebagai putra dan putri kerajaan Allah sudah bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa aku berbeda? Aku mempunyai kualitas yang berbeda. Kualitas dalam memaafkan, kualitas dalam mengasihi, kualitas dalam memberi, dan seterusnya. Atau orang akan melihat kita sama saja. Kamu toh nggak ada bedanya dengan yang lain.
Kamu ikut Yesus atau bukan Yesus, sama saja. Kalau kemudian kehadiran kita dirasakan seperti itu, nggak ada bedanya antara ikut Yesus atau tidak, antara percaya kepada Yesus dan menjalankan ajarannya atau tidak, nggak ada bedanya. Ya orang tidak akan tertarik. Pasangan kita, orang yang dekat dengan kita juga akan berkata, sama aja. Ikut Yesus atau tidak, sama saja. Maka saudari dan saudara terkasih, kembali pertanyaan kepada diri kita. Apakah kita sudah berperan sesuai fungsi dan kewajiban kita sebagai putra dan putri kerajaan Allah? Atau belum? Jika belum, kita bisa memulainya dari sekarang. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.